masuk ke studio kita agak delay, mohon maaf sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang menjaga, artinya apa saja yang harus kita jaga saat berpuasa. Yang tadi teman-teman membahas tentang menjaga lingkungan dan lain-lain. Apakah esensinya sama di bulan puasa ini? Seperti Mbak Yai. Jadi gini ya, rukun Islam sebanyak 5 itu ibarat satu bangunan rumah. Masing-masing ada lambang-lambangnya sendiri. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat itu ibarat bangunan, itu adalah pondasinya. Itu. Sholat itu tiangnya. Zakat itu jendelanya, ventilasi lubang angin. Puasa temboknya. Haji atapnya. Masing-masing ada lambangnya. Kita bicara puasa tembok. Gitu. Maka kalau orang bikin rumah nggak ada temboknya, cuma tiang-tiang saja di pojok-pojok, itu bukan rumah, namanya pendopo. Ngelos nih Mbak Yai. Iya. Makanya kalau orang di dalam pendopo itu angin kan masuk semua, masuk terus. Nggih. Maka orang yang nggak pernah puasa itu imannya kan gampang masuk angin. Nggih. Nggak kuat gitu, imannya nggak tebel. Itu. Nanti menjaganya di sana nih Mbak Yai. Tapi Iya. ada keterangan katanya puasa itu ada yang puasa khusus, ada yang biasa, ada yang khusus bil khusus. Itu apakah memang ada tingkatan-tingkatan puasa itu sendiri? Ya, memang ada kriteria tingkatan-tingkatan orang puasa. Ada namanya puasanya orang awam. Orang kebanyakan ya kayak terus terang ya kita ini meninggalkan minum, makan, jima waktu siang, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu namanya puasanya orang awam. Ini. Kemudian yang kedua, shaumul khawas. Puasanya orang-orang khusus, orang-orang soleh. Ya, mereka yang meninggalkan yang tadi itu makan, minum, di samping itu juga menjaga anggota badannya supaya tidak melaksanakan dosa, tidak berdosa. Itu. Berarti ada beberapa tingkatan gimana? Betul. Makanya niki ngapunten Mbak Yai, ada pertanyaan dari media sosial, apakah marah dapat membatalkan puasa? Artinya marah yang berlebihan itu bisa membatalkan puasa maksudnya ini? Pertama, saya tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahalanya puasa, gitu loh. Niki kan puasa ini di 7 ini juga bertepatan dengan haulnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Niki sebenarnya sekalian kan Mbak Yai terkenal dengan sejarah yang sangat hafal di Indonesia ini. Jadi apa yang bisa kita teladani sebagai generasi muda ini melihat sosok dari Mbak Hasyim Asy'ari? Jadi Mbak Hasyim Asy'ari seorang ulama besar, bahkan beliau adalah imamul ulama di Indonesia menurut saya. Beliau seorang alim yang santrinya sudah ribuan, dan bukan saja mengajarkan ilmunya di depan santri, tapi juga beliau kan menjadi tokoh masyarakat. Itu. Maka ternyata beliau berhasil mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, yang peran beliau semuanya orang tahu menjelang 10 November. Sampai ada resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Dan beliau ini walaupun sudah jadi ulama
besar tapi ngasih contoh di tengah-tengah masyarakat. Beliau tetap bekerja. Konon beliau setiap hari wage itu jualan di pasar Cukir. Jadi walaupun jadi ulama, masih tetap bekerja. Luar biasa. Ngasih contoh di tengah-tengah masyarakat. Iya. Nah, itu. Makanya kan ada hadis qudsi yang sangat masyhur. Harrik yadaka ungzil alaika rizqo. Firman Allah. Gerakkan tanganmu, aku turunkan rezeki untukmu. Maaf, tidak mengandalkan karena sudah jadi orang besar sehingga menampakkan kerjanya. Yang penting kadang-kadang ada selawat dari murid dagang, nggak kayak gitu Mbak Hashim itu. Tetap kerja itu. Jadi batiniah tetap berdoa, lahiriah kerja keras. Jadi Mbak Hashim itu ya mencontoh Nabi. Nabi itu kan 11 tahun mengembala kambing, 16 tahun berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nabi gak malu jual alat-alat rumah tangga. Oke. Berarti memberikan tauladan yang baik sebenarnya terhadap kita-kita hari ini agar tidak bermalas-malasan. Padahal gudangnya ilmu, masih bekerja di pasar, nggak harus ngajar nggih Mbak Yai. Ini luar biasa. Masuk ke tema kita di bulan puasa. Niku kan banyak sekali sebenarnya hikmah-hikmah puasa. Niki hikmah napa mawon nanti memang seperti biasa kalau di ending Mbak Yai selalu memberikan kita biasanya diberikan oleh-oleh kayak kemarin doa obat-obat. Ini kan juga ditunggu teman-teman ijazahnya. Jadi sebelum itu hikmah dulu ya. Niki napa Mbak Yai? Hikmah puasa. Tadi keterangan saya tentang apa itu derajat orang puasa kurang satu. Jadi satu puasanya orang awam, dua puasanya orang khos, tiga puasanya orang khawasul khawas, khosnya khos itu khusus. Ya khusus lah gitu para puasanya para aulia, para siddiqin, ambia itu. Jadi meninggalkan hal-hal tadi dan semua hidupnya itu betul-betul untuk Allah. Ini sudah tidak punya keinginan apa-apa kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah. Itu puasanya para wali, para ambia. Boten ngitung pahala lagi nggih Mbak Yai? Tidak sudah. Yang penting dekat kepada Allah. Adapun hikmah-hikmah puasa itu banyak. Di antaranya satu, puasa ini menimbulkan rasa belas kasihan kepada fakir miskin. Karena kita bisa merasakan susahnya orang fakir, maka disebut dalam sebuah kitab Lima Suri Asyam, kenapa dilaksanakan puasa? Maka dijawab, liyadzuqal ghani ta'mal ju' falayan salja. Jadi supaya orang-orang kaya bisa merasakan bagaimana jadinya orang lapar, sehingga tidak melupakan orang-orang yang kelaparan. Itu diantaranya hikmah puasa. Nah, bisa merasakan bagaimana susahnya orang lapar. Yang kedua, itu hikmah puasa menimbulkan pemandangan yang bersih, juga pikiran yang tajam. Supaya kita ngerti dan ingat nasihat Luqman Hakim kepada putranya. Luqman Hakim dalam yang dalam kitab-kitab beliau kepada putranya mengatakan, ya bunayya idzam tala'atil ma'iddah namatil fikrah. Hai anakku, kalau perutmu itu penuh makanan, maka pikiranmu mati. Namatil fikrah, gak jalan pikirannya.
ada Allah apa itu anggota badannya nggak mau gerak, nggak mau ibadah, itu khususnya gerak dalam hal ibadah. Kemudian wazala safaul qalbi, dan hilanglah kebersihan hati, hatinya nggak bening, dan juga wazala riqqatuhul mudrak hima ladatul munajat wata'athur bil zikri. Kalau perutnya itu kenyang, nggak pernah lapar, itu nggak akan merasakan nikmatnya berzikir dan nikmatnya munajat kepada Allah. Gitu. Kenikmatan munajat dan zikir kepada Allah itu dengan mengosongkan perut itu. Jadi kemudian di antara hikmah puasa, para ulama al-hikmah mengatakan al-ma'iddah baitudda wal himyah rahsud dawa, yang artinya perut itu tempatnya penyakit dan puasa itu sebagai dasar dari semua obat. Maka Nabi mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Tasihhu, puasa itu sebagai induk dari semua obat. Bukan malah sakit-sakitan nggih Mbak ya nggih. Karena dengan puasa ini kita bisa sehat nggih. Ya, itu. Minimal mengurangi kolesterol. Betul. Nih Mbak Yai, masalah hikmah nanti juga masih ada ijazah yang kita tunggu-tunggu karena ini masih ada yang lewat Mbak Yai, karena ini terkait silakan lewat dulu. Nggih. Ada iklan. Karena hari ini memang puasanya menjaga diri, ini puasanya full. Di samping puasa memang menjaga dari makan minum, juga puasa job kalau seniman Mbak Yai. Habis ini kita akan diberikan ijazah-ijazah seperti biasanya. Makanya buat seluruh pemirsa jangan kemana-mana. Habis ini masih ada dialog inspiratif kembali. Tetap di sahur bareng Ujak-ujak.